Kalau tetangga di seberang lagi asik-asik, apa yang akan kamu lakukan? Pura-pura gak lihat atau nikmati aja tontonan gratisnya? PPKM gak jelas sampai kapan, mending nonton rangkum film yang satu ini. Thomas dan Pipa baru saja memulai hidup baru, memutuskan untuk hidup bersama. Mereka menyewa apartemen, cukup lumayan luas, penuh dengan kaca, jadi bisa melihat pemandangan luas di sekitar gedung. Minuman favorit Thomas adalah klorofil, katanya bisa hidup panjang. Ngobrol-ngobrol tentang rencana masa depan mereka, tiba-tiba di seberang gedung mereka melihat tetangganya, seorang fotografer yang sedang cium-mencium istrinya. Pipa merasa tidak baik melihat kehidupan tetangganya itu, tapi Thomas bilang kalau mereka sengaja ingin dilihat, toh Gordonnya juga nggak ditutup kan. Melihat adegan bergairah tersebut, Pipa pun jadi kepengen lah ya. Tanpa basa-basi, malam itu juga dia mengenakan pakaian seksi, menyemprot parfum yang menggoda dan mengoleskan lipstick. Tapi sayangnya, si Thomas sudah ketiduran. Pipa hanya bisa kecewa di sebelahnya. Pipa bekerja di toko kacamata. Lalu dia bercerita kepada temannya tentang kejadian semalam mengenai tetangganya yang mantap-mantap. Temannya lalu berpendapat, gak sopan kalau sudah disuguhin kue, gak disantap, makanya dinikmati saja. Toko kacamata itu bukan hanya membuat kacamata, tapi juga melayani prosedur lasik. Lalu bosnya memberi Pipa sebuah rumah burung sebagai hadiah rumah baru Pipa. Pipa dan Thomas kembali mengamati tetangganya itu, menebak siapa nama mereka, kebiasaan mereka, dan pekerjaan mereka. Malam hari, Pipa tidak bisa tidur, tak sengaja dia melihat tetangga itu lagi. Tampaknya istri tetangganya pergi keluar kota. Pipa pun memandangi keindahan tubuh seksi pria tampan tetangganya itu. Pipa tidak sengaja melihat teropong di toko bekas. Ya dibeli dong, mereka berdua mulai mengamati tetangganya lebih jelas. Tiba-tiba tetangganya kedatangan seorang tamu sebuah model foto. Tapi kok datang malam-malam sih? Si pria mulai membuka bajunya. Si model juga mengikutinya. Pipa dan Thomas terus menikmati. Awalnya mereka hanya foto-foto, tetapi dua insan telanjang akhirnya mantap-mantap. Pipa semakin bergairah dan tidak tahan lagi. Dia mulai menyentuh joninya Thomas, mantap-mantap sambil melihat tetangganya mantap-mantap. Sayangnya, Johnny Thomas nggak tahan lama. Tidak seperti tetangganya di seberang, di mana pertempuran masih terjadi. Keesokan harinya, saat ngobrol bersama teman-teman, Pipa berkata, alangkah baiknya jika bisa mendengar percakapan tetangganya itu. Untungnya Thomas ada cara, yaitu menggunakan laser. Tapi agar cara ini bisa berhasil, mereka harus menempatkan cermin di mana laser bisa memantul kembali ke apartemennya. Kebetulan mereka tampaknya mau pesta kostum. Pipa dan Thomas menyamar dan datang ke pesta mereka. Diam-diam Pipa menempel sebuah cermin di sana. Mereka pulang gembira dan berhasil untuk menguping percakapan mereka. Tidak disangka-sangka mereka mendengar pertengkaran tetangganya. Istrinya tahu bahwa sang suami selingkuh. Pipa pun merasa tidak enak. Keesokan harinya, entah kebetulan atau disengaja, sang istri tetangganya ini yang namanya Julia datang ke toko kacamatanya. Ngobrol-mengobrol, tampaknya mereka menjadi dekat. Julia mengajak Pipa untuk spa. Pipa terkejut dan senang, lalu memberikan nomor HP-nya. Sedangkan Thomas marah mendengar hal ini, apalagi ketika Pipa berkata ingin memberitahu Julia bahwa suaminya selingkuh. Pipa lalu pergi ke spa dengan Julia. Julia menceritakan pernikahannya yang tidak mulus, tetapi betapa hebatnya sang suami diranjang. Julia bingung harus berkata apa. Tampaknya dia iri, tetapi hanya bisa membayangkan dari jauh. Thomas pun sudah tidak habis pikir melihat Pipa yang kecanduan ngelihatin tetangganya itu. Suatu malam, Pipa menemukan bahwa jaringan mereka ternyata terhubung dan dia bisa print di tempat Julia. Pipa yang merasa kasihan pun memberitahu Julia bahwa suaminya selingkuh. Thomas datang dan memberitahu Pipa untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga orang. Terpukul karena hal ini, Julia tampak kesal dan mengambil pisau, tapi untungnya dia mengurungkan niatnya untuk membunuh suaminya. Tetapi keesokan harinya, Julia sudah bunuh diri. Thomas pun muak melihat Pipa dan pergi meninggalkannya. Pipa menangis karena Julia meninggal karena dia memberitahu suaminya selingkuh. Malamnya, dia masih saja meneropong tetangganya itu. Tiba-tiba,
Tetangga ini keluar pergi ke bar terdekat. Pipa pun pergi menemuinya, ingin menghibur pria malang tersebut. Mereka mengobrol, dan pria tersebut mengajak Pipa untuk foto ke rumahnya. Pipa pun setuju. Pipa malu-malu untuk difoto telanjang, tapi akhirnya mau juga. Pipa bisa merasakan kesedihan pria yang baru kehilangan orang yang dicintainya. Mantap-mantap pun terjadi. Di saat yang sama, Thomas yang pergi pun pulang untuk meminta maaf. Dia meminum klorofilnya, tetapi Pipa tidak ada di rumah. Thomas menuangkan klorofil ke kandang burung. Sayangnya, dia melihat Pipa yang sedang mantap-mantap dengan pria tetangganya. Thomas terkejut dan kecewa. Keesokan paginya, saat Pipa pulang, dia menemukan Thomas yang sudah mengakhiri hidupnya. Pipa menangis dan menangis, merasa bersalah, hidupnya terasa hampa. Pipa bertemu dengan temannya, curhat, berkata ingin bertemu dengan fotografer itu terakhir kalinya. Akhirnya, temannya mengantarnya pergi ke pameran fotonya. Dia bertemu dengan sang fotografer. Dia terlihat aneh, ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, Julia, sang istri yang bunuh diri, muncul kembali. Pipa pun tercengang, kenapa bisa dia hidup lagi? Lalu dia memperlihatkan foto bugil Pipa dan mengisahkan kisah hidup Pipa dan Thomas yang bukan ternyata tinggal di apartemen milik Julia. Jadi yang awalnya disangka Pipa yang mengintip tetangganya, tetapi malah tetangganya juga yang mengintip Pipa dan Thomas. Pipa lari dan pergi ke rumah tetangganya itu. Ternyata benar ada ruangan khusus di atas dengan kamera super untuk mengambil foto-foto mereka dari jauh. Pipa menangis sambil merusak komputer-komputer dan kamera mereka. Dan keesokannya, saat pindahan, Pipa menemukan hal yang aneh. Rumah burung berisi klorofil, tetapi banyak burung yang mati di bawahnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kalian pasti bertanya-tanya, apakah ilegal mengambil foto orang tanpa izin? Ternyata di surat kontrak sewa rumah ada klausal ya bahwa mereka bersedia untuk difoto dari jauh. Singkat cerita, Pipa mengawasi tetangganya itu dari jauh. Dia mengirim sebuah anggur tanpa nama, lalu mengirim kertas printer lagi dan bilang bahwa Thomas bukanlah bunuh diri. Julia dan fotografer pun panik. Mereka mengejar Pipa karena takut rahasia mereka terbongkar. Pipa lari ke toko kacamatanya. Setelah terpojok, Pipa mengutarakan bahwa dia tahu Julia meracuni klorofil Thomas. Makanya Thomas mati, bukanlah bunuh diri. Burung-burung yang memakan klorofil itu juga ikut mati. Tiba-tiba Julia jatuh pingsan. Pipa tersenyum bahagia. Sang laki-laki pun segera ikut pingsan. Ternyata Pipa sudah memberi obat tidur di anggur yang dikirimnya. Pipa memutuskan membalas dendam, memberikan lasik pada mata mereka, merenggut penglihatan mereka. Orang jahat ini akhirnya menerima balasan setimpal. Cerita pun berakhir sampai di sini. Moral cerita yang bisa diambil, sebaiknya jangan suka ngintip tetangga ya guys, apalagi kalau lagi asik-asik. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.